Tanda-tanda kiamat besar. Jangan lupa untuk like, share, and komen YouTube Tama Peki TM. Terima kasih. Percaya kepada hari kiamat, masuk dalam rukun iman yang kelima. Umat muslim wajib mempercayai datangnya hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat lewat beberapa ayat Al-Quran. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Namun, ada beberapa kejadian yang disebutkan sebagai tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Sebagai muslim, mengimani hari akhir adalah sebuah keharusan, hal ini untuk menjaga perilaku agar tidak terus berbuat maksiat kala tanda-tanda kiamat sudah muncul di bumi. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adalah kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Ad-Dajjal. Kemunculan Dajjal juga menjadi salah satu tanda hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan hadir untuk menyebarkan fitnah di bumi. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Rasulullah pernah ditanya tentang berapa lama Dajjal tinggal di bumi. Beliau menjawab, 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun, hari pertama dari 40 hari itu berjalan seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan, hari berikutnya berjalan seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 pekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa kalian, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dajjal akan keliling dan mengitari semua bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dalam hadis disebutkan, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda yang ketiga adalah munculnya Nabi Isa alaihi salam di muka bumi. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Tanda yang keempat yaitu keluarnya Yajuj dan Majuj. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Yajuj dan Majuj yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh, Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Suatu saat nanti, Yajuj dan Majuj akan berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya,
Sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Tanda yang kelima dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah matahari terbit dari barat. Matahari selalu terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Tetapi tidak halnya ketika kiamat datang. Matahari akan terbit dari arah barat. Tanda ini menjadi awal dari kiamat kubro atau kiamat besar. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul, menjelang kiamat, ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Tanda yang keenam adalah munculnya daabah atau binatang bumi. Kemunculan binatang bumi disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang bumi atau matahari dari barat. Dabbah akan keluar dan akan berbicara kepada manusia serta mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya. Sedangkan yang tidak tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa binatang bumi itu keluar maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat sehingga seseorang membeli onta. Dia ditanya, "Dari siapa kamu membeli onta itu?" Dia menjawab, "Dari salah seorang yang dicap wajahnya." Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah nomor 322. Tanda yang ketujuh adalah duhon. Dalam Al-Quran surat Ad-Duhon ayat 10-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kemunculan Ad-Duhon yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat yang artinya, "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Quran surat Ad-Duhon ayat ke-10-11. Tentang apa yang dimaksud dengan duhon ini, apakah sudah terjadi atau merupakan tanda yang masih ditunggu terjadinya? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, dukhan adalah kesempitan hidup dan kelaparan yang menimpa kaum Quraisy ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kejelekan bagi mereka karena tidak mau memenuhi dakwah beliau. Mereka melihat sesuatu seperti asap di langit. Yang kedua, dukhan adalah asap yang merupakan salah satu tanda yang masih ditunggu dan belum terjadi. Hal ini akan terjadi mendekati datangnya hari kiamat. Tanda yang kedelapan adalah munculnya api. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa tanda terakhir datangnya hari kiamat adalah keluarnya api. Api ini dikatakan akan menggiring manusia ke arah padang mahsyar. Hadis yang menerangkan tentang hal ini diriwayatkan Hudzaifah bin Usaid. Ia menuturkan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang. Beliau lalu bertanya, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Mereka menjawab, "Kami sedang memperbincangkan hari kiamat." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tandanya yaitu, kemunculan kabut, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Keluarnya Yajuj dan Majuj, gempa bumi di 3 tempat, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Lalu, yang terakhir api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar." Hadis riwayat Muslim. Tanda yang ke-9 adalah, terjadinya gempa bumi. Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan di dalam hadis sebelumnya, yaitu, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tandanya, dan Nabi menyebutkan gempa bumi di 3 tempat yaitu di timur, di barat dan di Jazirah Arab. Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar." Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah, hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la, oleh Abu Sa'idi Al-Khudri radhiyallahu anhu, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Zu Swakotain dari Habasyah.
Itulah beberapa tanda-tanda kiamat menurut hadis dan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe.